3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi Selasa pagi ini di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, Lampung terpantau lancar. Pada Selasa pagi ini, saudara, di kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakahuni terpantau sejumlah kendaraan roda 4. Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi volume penumpang mulai meningkat, terutama dari sore hingga malam nanti. Pantauan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakahuni, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Edwin, selamat pagi. Bagaimana pantauan pagi ini di Pelabuhan Bakahuni? Selamat pagi Nanda juga saudara. Kalau kita melihat di sini terpantau sudah ada 1 hingga 3 baris dari kendaraan roda 4 yang memang mengantri masuk untuk menuju ke dermaga eksekutif. Nanti ini kalau kita lihat ini kapal-kapal yang hadir juga masih mengantri gitu ya, karena memang kebijakan dari TBB tidak lagi diberlakukan. Jadi memang kapal-kapal ini akan cukup lama berada di pelabuhan, kemudian untuk menurunkan pengunjung dan juga kendaraan yang dibawanya lalu nanti akan memuat. Nah, itu kurang lebih untuk idealnya sendiri itu membutuhkan 1 jam 15 menit untuk turun dan 1 jam 15 menit untuk naik. Jadi berarti kurang lebih dipercepat jika memang dioptimalisasi itu bisa mencapai 2 jam, Nanda dan juga saudara. Nah, kalau diperhatikan di belakang saya ini merupakan dermaga 1. Memang tempat kendaraan roda 4 dan juga mobil pribadi dikhususkan di sini. Mayoritas memang seperti itu, dan memang berdasarkan kebijakan dari PT ASDP Indonesia Ferry menyatakan untuk dermaga 1 ini dan seluruh dari Pelabuhan Bakahuni itu dikhususkan untuk golongan pejalan kaki, golongan 1 hingga 6A yang bahkan hingga sumbu 2. Lalu untuk pelabuhan BBJ Muara Pilu nanti yang akan turun di BBJ Bojonegara di Banten, di daerah kawasan Merak maksud kami, itu akan ada di golongan 4B hingga 6B. Ini berarti 3 sumbu atau angkutan besar, bahkan bus-bus besar lainnya. Nah, ini kebijakan yang telah diterapkan sejak 23 Maret, yakni kemarin, nantinya akan terus berlaku hingga 29 Maret 2026, itu pukul 23.59. Mengapa demikian Anda dan juga saudara? Karena memang hal itu bisa memecah keramaian di dermaga-dermaga, karena sudah tidak ada lagi pilihan-pilihan dermaga yang kemudian akan membingungkan dari para penumpang. Dan selain tadi golongan, klasterisasi golongan, ada juga pemberlakuan single ticketing. Ini berarti ada pemerataan harga tiket supaya kendaraan itu tidak lagi kebingungan memilih dermaga dan juga bisa mendapatkan kelas eksekutif atau kelas ekspres dengan harga reguler. Nah, ini bisa diperiksa selengkapnya sebagaimana diimbau oleh ASDP juga untuk pembelian tiket 1 pintu melalui aplikasi. Nanda. Oke, kalau untuk sejauh ini prediksi puncak arus balik dari PT ASDP Cabang Bakahuni seperti apa? Dari tanggal 24 informasinya sampai dengan tanggal berapa, Edwin? Dan bagaimana upaya yang sudah disiapkan untuk bisa mengurai adanya mungkin potensi penumpukan kendaraan? ASDP sendiri menentukan untuk prediksi puncak arus balik akan berlangsung mulai dari hari ini tanggal 24 hingga 26 Maret 2026, Nanda dan juga saudara. Ini melihat memang kalau kita lihat datanya sendiri itu bisa bahkan mencapai 100.000 penumpang lebih. Itu baik yang mereka yang ada di kendaraan pribadi masing-masing. Roda 2 memang kemarin cukup banyak, roda 2 yang kemudian dari Merak ke Bakahuni. Nanti kita akan pantau bersama apakah akan sama banyak ya dari Bakahuni ke Merak. Lalu juga yang tidak kalah menarik, data ini memperlihatkan bahwa penumpang pejalan kaki atau mereka yang menggunakan transportasi umum, baik itu bus maupun diantar, itu lebih tinggi pada tahun ini. Jadi ini memang merupakan data yang menarik karena ini temuan dari ASDP juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi roda 4 atau roda 2 atau bahkan angkutan-angkutan besar di pelabuhan masing-masing, tapi juga zona tunggu bagi para pengunjung pejalan kaki atau perseorangan. Dan juga saudara, patut kita cermati untuk angkutan besar ini dibedakan jalurnya karena memang kemarin kalau kita dengar itu ada sedikit kendala. Banyak truk-truk dari logistik yang menunggu hingga 24 jam, mengaku seperti demikian. Dan nanti akan ada kunjungan dari direksi PT ASDP, kami akan kembali mempertanyakan hal tersebut dan solusinya sebagaimana. Terima kasih Nanda. Oke, singkat saja Edwin, sejauh ini untuk cuaca di sana terpantau seperti apa? Karena BMKG sendiri memprediksi dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 akan ada hujan intensitas sedang begitu ya sampai dengan lebat di beberapa titik, salah satunya di
Lampung atau Sumatera. Bagaimana? Atau ada imbauan dari PT ASDP? Pelabuhan Bakauheni sendiri memiliki sejumlah titik untuk kemudian bagi para penumpang itu untuk mengecek prediksi cuaca, perakiraan cuaca, Nada dan juga saudara. Tapi kalau kita lihat memang dari pantauan di lapangan sendiri, ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jika kemarin itu terdapat hanya beberapa awan gitu ya, memang cerah berawan, ini hari ini mendung berawan dengan potensi hujan di bagian selatan, utamanya di dekat dari kawasan penduduk dari Lampung Selatan. Jadi cukup jauh dengan pelabuhan, dan kalau kita lihat angin ini bergerak ke arah utara, dan ini kemungkinan besar jika kita lihat dari kemarin itu terdapat rintik-rintik. Mungkin hari ini kalau kita lihat dari perakiraan cuaca itu mendung berawan dengan potensi hujan sedikit lebat. Dan kalau tadi saya melihat dari perakiraan cuaca yang diberikan oleh GJMLS dari BMKG, Nanda dan juga saudara, kita bisa lihat bahwa memang di sini terbukti bahwa berawan dengan keabu-abuan seperti itu. Jadi ini bisa jadi antisipasi juga bagi para penumpang untuk kemudian terutama bagi penumpang pejalan kaki dan juga pengendara roda 2 untuk dapat mempersiapkan seluruh peralatan untuk jas hujan, lalu juga payung, dan tentunya untuk terus menjaga kesehatan di cuaca yang dinamis ini. Nanda. Jurnalis Kompas TV Edwin Chan, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan selalu.